Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru Bung Santama hari ini di channel Bung Santama. Selamat pagi sobat fans Garuda, ketemu lagi di konten gue hari ini. Gue mau ngobrol aja ya terkait update tim nasional tentunya, dimana yang kita tahu bersama bahwa kemarin timnas sudah diumumkan ya skuad untuk menghadapi Irak dan Filipina, di mana ada 22 pemain yang dirasa tidak ideal ya sebetulnya ya, dimana dari posisi kiper sendiri ada Hernando dan Adi Prasetyo, kemudian di posisi bek ada Jordi Amat, J. Izes, lalu ada Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner dan Sandy Walsh ya. Jadi ada 5 untuk posisi back, dan di tengah di sayap ada Arhan, Sain Patinama, kemudian ada Asnawi dan pemain-pemain yang biasa memang dipanggil oleh Sintayong ya. Nah, di tengah ada Marcelino, Evergener, lalu di depan ada 4 striker yang dibawa ya, dipersiapkan, yaitu ada Dimas Derajat, Rafael Struijk, kemudian Ragnar ya, dan tidak ada nama Sananta dan Witan ya. Jadi dari komposisi yang dibawa tidak ada nama Ragnar dan tidak ada nama Witan, Sananta, dan yang agak mengagetkan tidak adanya nama Martin Paes ya. Jadi Martin Paes sendiri sebetulnya sudah menjalani sumpah sehingga harusnya sudah bisa bermain ya, sudah bisa dipanggil oleh Sintayong, tapi sepertinya masih menuntaskan administrasi juga, kemungkinan nanti ada update lagi karena ini baru 22 pemain yang dipanggil, sehingga masih ada slot sekitar 3 pemain lagi sebetulnya ya. Biasanya yang dipanggil itu 25 untuk idealnya jalanin kualifikasi. Nah, nanti juga rencananya akan diagendakan satu uji coba menghadapi Tanzania ya, tanggal 2 Juni, di mana akan bermain di Stadion Madia. Jadi untuk pertandingan melawan Tanzania sendiri merupakan FIFA Matchday. Bukan FIFA Matchday maksud saya. Bukan FIFA Matchday, tapi tetap mendapatkan poin. Infonya seperti itu. Sehingga untuk menjelang laga tersebut akan diagendakan satu pertandingan uji coba, yaitu menghadapi Tanzania. Nah, menarik yang patut dicermati adalah untuk kiper ya. Kiper masih 2, idealnya kan kiper itu 3. Nah, ini cuma 2 gitu. Jadi masih ditunggu sama fans timnas terkait kiper. Mudah-mudahan bisa hadir ya Martin Paes ya. Jadi ini bisa menjadi kabar gembira untuk pemain timnas dan juga fans timnas, karena dengan kehadiran Martin Paes akan lebih memperkuat lagi lini pertahanan dari kiper ya, dari sisi kiper. Nah, kemudian pengen gue update juga terkait tingginya harga tiket pada pertandingan nanti. Jadi pertandingan nanti harga tiketnya cukup tinggi ya, dimana banyak yang mengeluhkan harganya naik sampai dengan 2 kali lipat daripada harga pada saat pertandingan melawan Vietnam 2 bulan sebelumnya. Ini banyak dikeluhkan juga karena mestinya harga tiket
ini tidak naik sebegitu signifikan ya. Makanya banyak yang protes juga di sosial media, netizen dan supporter khususnya dari Ultras Garuda ya, karena harga tiket yang cukup tinggi, dimana untuk harga tertingginya itu mencapai 1.250.000, padahal pada saat melawan Vietnam harga tertingginya hanya kisaran 750.000, jadi naiknya hampir 2 kali lipat. Kemudian dari sisi tiket termurah saja di kisaran, kalau dulu di kisaran 200.000 dan sekarang di kisaran 500 sampai 700.000 ya, jadi cukup tinggi kenaikan harga tiketnya. Nah ini akhirnya ditanggapi oleh perwakilan PSSI melalui Arya Sinulinga. Ya, kata Pak Arya bahwa memang timnas ketika makin kuat maka pendanaannya juga makin besar gitu ya. Ya, alasan ini yang disampaikan kepada media, bahwasannya jika memang pendanaan untuk timnas ini cukup tinggi ya, jadi ya mohon dimaklumi bahwa harga tiketnya memang ya cukup tinggi seperti itu ya. Tapi uniknya ketika dirilis per kemarin justru 50.000 tiket sudah sold out ya. Jadi dari kapasitasnya 65.000 stadion GBK, 50.000 sudah sold out. Jadi banyak yang mencibir bahwa nanti yang menyaksikan di stadion itu bukan supporter tapi penonton. Ya kalau supporter kan akan lebih riuh ya, karena mereka akan menyanyikan chants, akan terus berteriak sepanjang laga gitu. Tapi kalau penonton kan cuman ya teriak-teriak gitu, nggak, teriaknya bukan membangkitkan semangat pemain gitu. Banyak yang berkomentar seperti itu ya. Semoga saja 50.000 itu ya ada juga teman-teman dari Ultras Garuda ya. Nah jadi dari tiket sendiri memang cukup dikeluhkan karena cukup mahal ya harganya. Dan ya bisa dibayangkan ketika nanti timnas kita lolos ke putaran ketiga, besar kemungkinan tiketnya akan naik kembali gitu. Karena kalau melihat sejarah sebelumnya, harga tiket memang cenderung naik ketika timnasnya makin baik ya dari sisi penampilan, prestasi gitu. Tapi mestinya tidak sesignifikan ini kenaikannya gitu. Jadi ya semoga saja ini bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk teman-teman di PSSI, bahwasannya harga tiket dirasa cukup tinggi sehingga ya mestinya bisa lebih dijangkau lah oleh fans timnas ya. Jadi jangan terlalu tinggi juga harga tiketnya gitu ya. Jadi seperti itu sobat timnas. Untuk timnas, PSSI sudah memanggil 22 pemain, terdiri dari 2 penjaga gawang, ada back yang cukup padat adalah di posisi sayap, dan tengah ada 4, striker itu ada 4 gitu. Jadi untuk kabar dari Sananta memang belum bisa dipanggil dahulu. Untuk Witan, kabarnya adalah Witan sedang pergi haji ya dengan keluarganya gitu, sudah izin untuk pergi haji bersama keluarga. Itu info dari Pak Sumarji, manajer timnas. Nah ya, semoga saja nanti ada kabar terbaru dari Martin Paes agar bisa bergabung di paling tidak di akhir Mei nanti gitu. Karena tanggal 2 sudah menjalani persiapan dan tanggal 6 sudah bertanding melawan Irak, tanggal 11 melawan Filipina. Baik sobat timnas, channel Bung Santama, mungkin sedikit informasi dari gua untuk update tim nasional. Semoga memberikan manfaat, menambah informasi kepada teman-teman semua. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.